Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hasan dengan NIM 013 Kali ini saya akan membahas soal materi sistem bersama linear dan kuadrat menggunakan aplikasi matematika komputer yaitu AutoGraph 5. Oke, di sini kita langsung saja ke soalnya. Oke, yang pertama kita punya soal jika x dan y merupakan tensor sama dengan kurang lebih sama dengan 7 dan x plus 3 y dengan 14 maka nilai x plus 2y adalah. Oke, jadi di sini kita lihat dulu soalnya. Sekarang kita atur soalnya. Pertama kita enter equation. Yang pertama 2x dikurang y dengan 7. Enter. Yang kedua enter equation lagi, x plus 3y sama dengan 14. Biasanya ini dia kita dapat kita potongannya dengan klik dua garis berdua persamaan, lalu klik kanan kita pilih for menu point dan solve x sama dengan dx. Oke, didapat ini titiknya, kita klik kanan lalu kita ke text box. Oke, jadi di sini dapat x nya 5 dan y nya 3, kita klik oke. Lalu kita ke calculation. Yang di sini yang ditanyakan adalah x plus 2 ya, karena kita dapat x nya 5 berarti ini 5 ditambah 2 dikali y nya 3 berarti 2 kali 3. Oke, jadi kita tulis x plus 2y sama dengan 5 tambah 2 kali 3 sama dengan. Oke, begini kita klik oke. Jadi hasil yang didapatkan adalah 11. Selanjutnya himpunan penyelesaian sistem persamaan x kurang y dengan 1 dan x kuadrat dikurang dengan x kurang y sama dengan plus 5 sama 6 adalah ini, maka nilai x1 dan x2 nya adalah okay. Sama seperti sebelumnya kita enter equation dari x kurang y sama dengan 1 dan kita enter equation lagi yang kedua adalah x kuadrat dikurang 6x dikurang y ditambah 5 sama dengan 0. Oke, nah, kita geser dan ya, jadi sama seperti sebelumnya kita klik dua kurva lalu klik kanan pilih point dan solve x sama dengan y. Didapat ini kedua titik ya, bentuk potongan, kita klik kanan dan text box. Didapat ini ya jawabannya. Titik pertama x, titik pertama 1,0 dan titik kedua 6,5. Oke, didapat x nya segini, lalu kita calculation. Di sini juga sebenarnya dapat terlihat ya bahwa nilai x yang satu dengan x yang kedua adalah 1 ditambah 6 7. Jadi seperti tadi 1 ditambah 5. Di sini x1 ditambah x2 1 ditambah 6 dengan x. Jadi ya banyak b. Lanjut. Nah, 2 himpunan penyelesaian sistem persamaan ini adalah seperti biasa kita enter equation, masukkan y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Oke, kita nanti geser ke atas ya. Yang kedua y sama dengan 4x. Oke, baru kita geser ke atas. Jadi setelah kita geser ini kita dapat dua kurvanya, kita klik lalu klik kanan, biasa kita pilih point dan solve x sama dengan dx. Lalu dapat dua titik pemotongan, lalu kita klik kanan dan text box. Oke, di sini dapat hasilnya. Klik oke. Kita lihat bahwa titik pertama itu 1,4 dan titik kedua adalah 5,20 atau yang C. Untuk pembahasan soal selanjutnya akan saya percepat. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang pembuktian pengolahan data penelitian skripsi menggunakan aplikasi matematika komputer SPSS. Di sini saya menggunakan skripsi yang berjudul pengaruh modul pelajaran PME terhadap kemampuan berpikir reflektif matematis siswa yang disusun oleh Anita Mutiara Zaki tahun 2019. Ini adalah skripsi jurusan Pendidikan Matematika UIN Syarifudin Jakarta. Oke, jadi ini adalah data yang saya ambil dari skripsi tersebut dan ada juga untuk data post-test, nilai post-test maupun berpikir reflektif matematis siswa. Ini nilai post-test ini diberikan ke dua kelas yang masing-masing berisi 30 siswa. Jadi pertama-tama kita akan melakukan uji coba instrumen ya. Yang pertama adalah uji coba validitas, bagaimana instrumen ini atau tidak. Kita copy aja ini semua dari kolom modul 1 sampai total. Kita copy ke SPSS. Oke, nah yang ini nanti kita ubah namanya satu-satu. Lalu nanti kita beri label. Lalu nanti kita tentukan misalnya yang akan nanti kita tentukan adalah scale. Begini kira-kira saat ini ya.
Oh iya, lalu labelnya juga kita namai, disesuaikan saja dengan nama variabelnya, butir 1, butir 2, butir 3 sampai butir 6, lalu ke total. Oh iya, desimalnya pun kita atur lagi jadi 0 semua ya. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat, oke, jadi di data ini seperti ini. Untuk uji validitas kita analyze, lalu kita ke correlate, terus di target, lalu kita masukkan semua variabel di sini, lalu korelasi koefisiennya betul, detail, kita ke option, betul, kita pakai saja, dan seperti ini hasilnya. Ya. Lalu untuk menguji realitasnya kita ke scale, lalu ke analitik, lalu kita klik dari butir 1 sampai butir 6 saja, modelnya alpha, statistiknya tentang sini scale dan item related. Oke, 0. Oke, sudah, kita klik oke. Ya, sini ya, sudah keluar hasilnya. Coba kita lihat ke hasil uji validitasnya. Jadi di korelasi sini kita lihat untuk butir 1 detailnya kurang dari 0,01, butir 2 juga 3 sampai ke 6 juga sama. Artinya kalau sudah begitu berarti butir 1, butir 2 sampai ke butir 6 itu dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk variability statistik, karena banyak di sini ya nilai alpha tambahnya 0,69 dari 6 item, jadi dapat dikatakan bahwa variabilitas dari butir 1 tersebut cukup baik. Selanjutnya kita akan masukkan tabel yang ini ke dalam SPSS yang masukkan ada, kita copy, lalu kita pindah ke SPSS, lalu kita paste. Lalu seperti biasa kita ke variabel view, kita namai lagi ulang variabel serta labelnya. Lalu nanti kita juga akan atur misalnya juga, lalu kita akan atur value dari si variabel kelas itu. Untuk variabel kelas kita atur tipe variabelnya adalah numerik. Oke, setelah itu kita atur value-nya. Value yang pertama itu 1 untuk eksperimen, maksudnya adalah untuk kelas eksperimen. Lalu yang kedua yaitu control, yaitu maksudnya untuk kelas control. Oke, setelah itu kita akan misalnya yang pertama scale, yang kedua nominal. Oke, yang dibikin gini ya, satu itu untuk eksperimen, yang dua ini untuk control. Kalau kita ubah lagi nah ini ya. Oke, kalau sudah coba kita pertama kita akan uji normalitas. Ya sudah, kalau sudah seperti ini kita uji normalitasnya ke descriptive statistik, terus explore. Yang nilai post kita masukkan ke sini, yang plus kita masukkan ke sini. Display board kita ke plot. Oke, analysis object test. Oke, kita aktifkan. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama dia akan mengeluarkan output deskriptifnya atau seperti ukuran pemusatannya, ukuran penyebarannya dan lain-lain. Lalu dia akan mengeluarkan hasil tes dari uji normalitasnya. Lihat bahwa di sini kita pilih yang uji Shapiro-Wilk. Di sini nilai sigma itu 0,62. Karena nilai sigma ini lebih besar dari 0,05, maka data ini dikatakan berdistribusi normal. Kita akan uji homogenitasnya. Kita ke compare, lalu ke one way ANOVA, dan masukkan nilai post test di sini, lalu kita masukkan kelas ke faktor, lalu ke option. Oke, betul. Oh, kita tentang homogeneity of variance test, kita klik oke. Nah, ini kelihatan hasilnya di sini. Di sini ini nilai sigma di sini 0,350. Karena 0,350 ini lebih besar dari 0,05 ini ya, maka dapat dikatakan data dari kelas eksperimen dengan data dari kelas kontrol itu homogen. Kita lanjut ke dataset, kita ke analyze, kita ke companion, lalu kita pilih independent sample test karena datanya tidak berpasangan. Kita ke nilai post test, masukkan ke sini, nilai kelas masukkan ke sini. Nah, define group. Oke, sudah di post. Klik oke. Nah, dari sini terlihat bahwa kita lihat yang equal variances assume. Yang ini, maaf, yang ini sig to tail-nya. Sig to tail-nya di sini kurang dari 0,01. Artinya sama seperti tadi, karena nilai sig to tail-nya kurang dari 0,05 atau itu adalah p-value-nya ya 0,05, maka rata-rata kemampuan berpikir efektif yang dari kelas eksperimen atau kelas PME itu lebih tinggi daripada kelas yang menggunakan model konvensional. Ini dapat dilihat dari bagaimana hipotesis yang ditentukan oleh peneliti ini. Jadi di sini kan terlihat bahwa H0-nya μ1 sama dengan μ2. H1-nya μ1 lebih dari μ2. Nah, kriteria ujinya kalau misalkan tolak H0 yaitu nilai dari sig to tail-nya itu lebih kecil daripada p-value. Begitupun sebaliknya. Kita terima H0 jika nilai sig to tail-nya itu lebih besar daripada nilai p-value-nya atau 0,05. Karena tadi kita telah tahu bahwa nilai sig to tail-nya lebih kecil daripada 0,05 atau p-value, maka kita tolak H0. Maka ini yang dapat kita terima, yaitu H1